Yoi. Halo Pak Pandan. Halo. Selamat siang ya Selamat berarti. Betul nggak sih? Saya dari siang. tadi di sini soalnya, jadi nggak tahu ini Bentar, masih siang atau pagi. Kalau di studio biasanya kan kita nggak tahu jam ya kan. Oh nggak apa-apa, ini memang. Ini udah tengah malam loh. Wow, tengah malam. Karena- Subuh Pak, ini sahur. Benar, karena podcast roomnya Kairos ini peminatnya luar biasa. Iya. Jadi ini kita opennya sampai hampir tengah malam. Nggak, kita sahur on the road Pak tadi Pak. Sahur on studio dong. On studio Kalau ya. on the road kita di Jalan Paris. Rencananya gitu. Oke. Ngegojek betul loh. Oke, Ya. Pak Pandan ini adalah beliau ketua Prodi, berarti Kaprodi PFT ya Yes. Pak ya. Oke. Sebagai prodi baru Pak, gimana Ya, rasanya sangat Pak baru. jadi jadi kaprodi Pak? Biasa aja. Lah kok biasa aja, nggak ada Serius, yang menarik biasa gitu aja. Pak? Jadi kalau ada orang yang kemudian, wih jadi pejabat gini-gini, saya jujur B aja. Oh B aja. Nggak Sangat. bukan masalah itu, maksudnya nggak pusing Pak ngurusin anak-anak baru yang enggak. lucu-lucu ini. Oh ya. Enggak, karena dengan kita menganggap itu B aja, sehingga semua kita hadapi ya B aja gitu. Sehingga tidak, ya udah kalau saya sih, kalau di pepatah Jawa ada istilahnya Sakmadio ya. Jadi Iya. itu adalah semboyan yang kita terapkan di prodi ini. Oh sama dia. Ya, dan guys. satu Sakmadio wae, yang kedua sebetulnya kita nggak ada bedanya dengan Audio-Technica. Kenapa Gitu tuh? loh. Karena Audio-Technica itu sebagai sebuah perusahaan Jepang, dia itu low profile. Makin banyak yang prestasi yang dia miliki itu dia B aja. B gitu. aja Iya. gitu ya, karena gue tau gue bagus dan ya udah. Ya udah gitu loh, ya sudah gitu. Sehingga Ya, bener, itu sih yang bener. menjadi semangat kita menjalankan prodi baru yang baru punya satu angkatan. Berarti Yes. tahun lalu ya Pak ya Tahun dibukanya lalu, dan tahun ini adalah angkatan kedua di tahun 2024-2025 ini gitu. tantangan buka kelas baru, kelas pertama atau apa sih Pak? Tantangannya banyak sih gitu. Banyak. Salah satunya yang paling yang paling ngeh banget yang harus diselesaikan dan akhirnya dievaluasi untuk ke depannya. Itu yang pasti adalah gesekan. Gesekan terhadap dunia yang juga mungkin hampir mirip gitu. Artinya meskipun kita disebut prodi baru, sebetulnya bidang ini bukan bidang baru. Betul. Tuh, sehingga ketika ini bukan bidang baru, pasti ada pemain lama yang apaan tuh gitu loh. Itu apaan tuh. Nah, itu sebetulnya yang agak lebih merepotkan untuk kita tanggulangi. Itu nyesel aja sih Pak sebenarnya, karena PFT baru dibuka gitu kan. Sedangkan dia udah jalan hampir mau skripsi gitu bisa. Bisa jadi begitu. Kemudian kalau mau pindah haluan udah habis umurnya. Gitu. Jadi kayak Bisa. keburu tua gitu kan ya. Iya, Rezeki masing-masing ya, padahal Say. sebetulnya itu kan bukan suatu hal yang perlu disesali dan Betul. bukan juga merupakan suatu ancaman. Benar. Gitu. Karena kita juga berada pada bentuk yang berbeda. Iya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kan ada yang istilahnya Gimana tuh? S1, ada yang D4. Oh, ini dan Ya. PFT adalah D4 vokasi ya Pak ya. D4. Karena kita di FSMR ISI Yogyakarta itu sudah punya S1 yang jauh lebih tua, artinya kakak kita. Kakak kita itu di S1 film televisi. Dan saat kemudian ISI menawarkan untuk era sekarang itu kita butuh vokasional gitu, D4, sehingga let we try untuk membuat itu, dan di situ sebetulnya bukan merupakan sebuah saingan tetapi melengkapi gitu, sehingga teman-teman yang memang minatnya ke arah kajian silahkan untuk mengikuti program S1. Kemudian teman-teman yang mungkin punya jiwa lebih ke lapangan teknis produksi, ya silahkan mengambil vokasi, itu adalah pilihan. Tapi bingung nggak? Masing-masing. Tapi bingung nggak sih Pak untuk menyusun silabusnya? Maksudnya kan dari S1 ke D4 meskipun sama-sama bergerak di film dan Oke. TV. Bukan S1 ke D4 bukan. Maksudnya Tapi membuat D4. membuat D4. Kalau ke itu kan Sorry. berarti ada perubahan Oh, iya, bentuk betul, dari yang betul. lama. Enggak. Iya. Jadi memang kita Membuat spirit membuat sesuatu yang baru dengan semangat vokasi, di mana vokasi itu memang 60% itu harus praktek ya. ya, sehingga tantangan di kita adalah sebetulnya bagaimana sejak semester 1 itu mahasiswa sudah berada pada vibes atmosfer produksi. Oh iya. Ya. Wah. Jadi mata kuliah kita yang kita susun silabusnya itu selama untuk 4 tahun ya, Iya. 6 sampai 8 semester. Itu sudah dengan konsep produksi, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Oh gitu, Percaya selama 4 atau tahun tidak? itu. Ya. Oh. Jadi mereka sudah dikondisikan seperti itu. Jadi
tidak peduli dengan mata kuliahnya apapun, semua akan dibawa dengan konsep produksi, praproduksi, produksi, pasca produksi. Oke, berarti kalau bisa jadi 1 tahun itu mereka sudah membuat Oh, 1 1 tahun, 1 lebih semester tuh mereka sudah sudah membuat produksi. Jadi semester 1 mereka sudah oh. produksi dengan kemampuan yang ada. Jadi Iya iya iya. kita akan mengukur kemampuan itu sesuai dengan jenjang mereka. Jadi ketika mereka masuk ke PFT, kita punya ujian yang itu sudah mengindikasikan kebutuhan dasar dulu sebagai calon mahasiswa PFT. Oh, Which is itu yang jujur itu sudah sangat bagus. Saya mengakui Ya. teman-teman angkatan kemarin yang masuk itu portofolio mereka sudah sangat luar biasa. Nah, dari situ dengan kemampuan mereka yang ada, kita tantang lagi untuk membuat konten berdasarkan mata kuliah di semester 1. Mata kuliahnya apa aja tuh, Pak? Di semester 1 itu biasanya mata kuliah umum gitu ya, mata Oh. kuliah yang setiap kampus pasti ada lah, kayak Pancasila, Agama. agama, bahasa Indonesia Bahasa gitu. Tetapi Inggris gitu kan. itu dibuat bagaimana supaya menjadi konten. Oh iya? Ya. Oh, apakah goals-nya ini mau jadi content creator? Yes, jadi sebetulnya pemilihan nama produksi film dan televisi itu adalah nama yang ada dalam nomenklatur. Jadi memang kalau di negara itu ada set name-nya, memang mata kuliah prodi itu sudah ada yang direkognisi oleh negara. Kemudian ada juga kita mengusulkan nama baru nih, misalnya nanti ada tren apa kita menggunakan nama istilah baru, tapi itu prosesnya lama. Sedangkan waktu itu kita pengen segera bisa beroperasi, sehingga ya udahlah kita milih dari sekian menu nama yang ada nih. Itu kita memilih produksi film dan televisi. Namun dalam visi misi, kemudian capaian mahasiswa, pembelajaran, kemudian KPI terhadap lulusan, itu kita sudah merancang mereka menjadi content creator. In line with apa yang dengan media apapun. Dengan media apapun. Itu in line sebetulnya dengan salah satu rekan kita dari Southeast Asia, Audio-Technica, which is bersama PT Kairos, di mana memang secara tren global itu sebetulnya tidak lagi kita membicarakan itu adalah movie, long movie atau broadcast television. No, it's just content creating, but you can specific to short movie, short clip, to TikTok dan kawan-kawan. Kemudian ada yang apa, kita bisa membuat semua itu sehingga domainnya itu tidak kemudian dikotakkan dalam film dan televisi, tetapi kita kotakkan dalam content creating, karena media kita sekarang sudah new media art. Betul, medianya banyak banget, Pak. Iya, bahkan ini yang kita lakukan sekarang ini kan sebetulnya hal yang dulu nggak ada gitu loh, podcasting. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, podcast itu kan yang menelurkan salah satu raksasa high tech dunia yang logonya buah itu gitu. Yang kemudian itu sebetulnya kependekan dari iPod casting. Nah, seperti yang ada di ruangan kita sekarang gitu, apa yang kita lakukan ini kan podcast. Nggak ada loh itu sebenarnya podcast gitu. Dan podcast sendiri sebetulnya ada dari dikeluarkan, istilah itu dikeluarkan oleh salah satu high tech dari Amerika yang logonya buah itu gitu, yang itu sebetulnya adalah kependekan dari iPod casting. Oh, ini baru tahu saya, Pak. Nah, iPod sendiri itu adalah produknya. Betul. Nah, castingnya itu ya cast gitu. Oh, ada memang ya. menggunakan. Jadi kita bisa menjadi seperti ini, casting seperti ini gitu loh. Kemudian disebutlah menjadi podcast. Nah, sekarang istilah jargon podcast itu ya jadi ada videonya, menjadi gitu. Seperti dulu misalnya kita mengenal, kamu punya blog nggak? Zaman era saya ya. Ketika awal-awal kita bisa nulis diary di internet, kemudian blogspot. Nah, ada juga yang satunya lagi. Nah, kemudian sekarang kita mengenalnya vlog, video logging gitu kan. Jadi itu kan sebuah pergeseran sebetulnya. Betul. Nah, termasuk ini. Jadi itulah new media art. Sehingga ketika kita masih berbicara pada domain khusus, movie saja, kemudian movie konotasinya ke long movie gitu. Lalu televisi yang akan menjadi produk televisi itu akan sangat kecil skopnya. Sehingga kita menawarkan content creating terhadap sebuah tayangan untuk dimasukkan ke dalam movie ataupun dalam televisi, bisa dokumenter, features apapun, which is you name it, apapun. Oke, tapi kan ini pertanyaan saya personal ya, Pak ya. New media art itu kan pergerakannya sangat cepat. Banget. Nah, bagaimana akhirnya PFT menanggulangi misalnya atau ada upaya preventif terhadap mungkin silabusnya atau apa kayak gitu, Pak? Itu sebabnya kita menggandeng
banyak mitra studi, salah satunya PT Kairos ini, Oke. gitu, dengan segala macam produk-produk industri yang ya kita bisa lihat di backdrop semua itu adalah produk yang sangat digunakan di industri gitu. Sehingga harapannya dengan demikian meskipun tetap ada gap antara dunia pendidikan dengan industri, namun kita mencoba mempersempit gap. Kalau menghilangkan saya rasa nggak akan Nggak mungkin, bisa. karena tetap di dunia pendidikan itu ada domain-domain keilmuan. Betul. Nah, itu yang harus dimiliki oleh orang yang berkuliah di PFT. Sehingga ketika kemudian new media art seperti Mbak Nidia katakan bergerak sangat cepat, Betul. secara basic dia tidak akan lepas dari Dari domain domain ilmuannya, awal. gitu. Sehingga apapun yang akan terjadi di masa depan ketika itu masih berhubungan dengan visual dan suara, pasti dia masih menggunakan domain basic yang sama. Oke, Begitu. berarti Sehingga so far kita tidak takut untuk adanya new media art yang lain gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mata kuliahnya apa aja sih Pak di sini tuh yang bukan umum sih, tapi lebih ke mungkin main, Khusus. mainnya. Satu hal yang khusus jelas kita punya mata kuliah yang seperti di minggu ini kita punya agenda workshop tentang audio. Di situ kami juga mempunyai mata kuliah khusus untuk audio. Oke. Which is itu bisa ke broadcasting maupun ke music maupun ke movie. Kemudian jelas kita juga punya mata kuliah live streaming seperti yang kita lakukan sekarang. Broadcasting and live streaming, karena bagi sebagian orang mungkin melihat itu gampang pasang-pasang kamera gini-gini, tapi ternyata di bawahnya itu apa yang harus dilakukan banyak loh. Kita harus nyiapin bumper in, bumper out, kita harus nyiapin low third, kita harus nyiapin background kosong dan sebagainya. Itu yang akan kita ajarkan juga gitu. Sehingga kayaknya sepele itu live stream, ya coba Kayaknya deh kita setting gitu. Coba Karena aja. kemarin tim Kairos pun men-setting studio ini hampir 1 hari, which is itu kan akhirnya tidak mudah. Betul. Dan itu kita akan berikan ke mereka sehingga mereka ngerti memang maksudnya live streaming itu apa aja sih, job main description live streaming. Ketika kemudian kita aku buka jasa live streaming sih gitu. Oke, terus udah paham kan apa yang harus dilakukan gitu. Menyiapkan segala macam itu, membuat still bumper harus udah ngerti gitu. Yang kemudian harus kita berikan ke mereka. Oke, berarti tidak hanya materi-materi teori aja ya Pak? Enggak, dan itu udah ada di semester atas. Jadi itu sudah makin gede itu prakteknya. Ada gitu. pengelompokan apa sih namanya, penjurusan gitu nggak sih di? Sementara ini belum ada penjurusannya spesifik gitu, karena goal kita ke content creating itu tadi. Iya. Jadi which is mereka akan mengambil dokumenter, apapun ya kamu harus bisa semua gitu. Maksudnya sebetulnya. Penjurusan misalnya kayak ini audio, ini ya kalau secara KPI seperti itu ada sutradara, ada copywriter, ada penata suara gitu, kemudian ada kameramen dan sebagainya. Itu ada secara ya kita harus mengeluarkan itu ya. Cuman artinya ketika kita berbicara pada content creator, makanya kalau teman-teman mengunjungi website kami atau melihat AI kami, kita punya ini presenter AI. Jadi ya di websitenya bukan? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Ya, jadi informasi-informasi secara dari prodi itu kita sampaikan oleh kita punya teman namanya Dimas Pradifta. Cowok Pak? Cowok, yang ceweknya lagi kita develop. Oh gitu, Dimas Pradifta. Kenapa Dimas Pradifta? Ini menarik. Kenapa Dimas Pradifta? Karena Pradifta itu kalau dibaca itu kan PFT. Pradifta. Oh iya juga ya Pak ya. Maksudnya Pradifta. Iya juga ya, benar-benar. Oh Dimas itu Dimas karena cowok. laki-laki dan Jawa gitu ya. Oh wow. Simpel kan. Jadi Iya. kita harus bisa juga. Oh ternyata kreatif itu bisa sesimpel itu gitu. Artinya kadang-kadang kita berpikir kreatif. Oh kreatif itu harusnya enggak. Kadang-kadang kreatif itu sesimpel itu sudah oke, itu stand for itu gitu. Iya. Dan itu tuh di YouTube-nya, which is itu di PFT official. Dan juga di IG kita juga ada. Di IG-nya di PFT Isi Jogja. PFT.isi Jogja ya. Dan itu mungkin bisa dikepoin karena memang wajar sih Pak. Maksudnya saya dulu pernah SMA juga dan pernah bingung milih jurusan kuliah di mana banyak sekali gempuran-gempuran jurusan-jurusan yang ini apa ya, goalnya kemana ya kayak gitu. Dan mungkin ini bisa jadi satu referensi juga buat siapapun yang menonton video ini atau podcast ini gitu, bahwa ada nih satu jurusan diisi yang memang dia D4 vokasi yang memang kamu akan 60% praktek untuk menjadi how to be a content creator in any kind of art media. Semua bidang sekarang membutuhkan content creator. Betul banget Pak, betul Pak. Iya kan? Benar banget. Semua. As simple as copywriter. Kan jualan nasi goreng pun butuh loh. Betul.
Iya kan? Nah, itu yang kemudian ingin kita isi, field pekerjaan itu yang ingin kita isi dengan lulusan-lulusan dari PFT. Jadi tidak usah muluk-muluk kita harus bekerja di sebuah national televisi, harus nggak ada lapangan di bawah itu banyak sekali yang justru nggak kepegang karena nggak kebayang, karena mungkin ketika kita berkuliah kita ditanamkan mindset kita harus bekerja dalam suatu PH yang besar, industrinya harus PH, harus televisi, harus ini itu. Hello, ini ada yang perusahaan-perusahaan gede yang mereka itu butuh orang-orang yang mampu, mempunyai kemampuan teknis dan punya taste, art. Betul, bener. Dan itu ternyata masih banyak yang lowong. Apalagi sekarang itu memang lagi ini industri freelancer. Iya. Itu tuh banyak banget. Betul. Kamu bisa kayak mau job street, kuliner vlog juga sekarang ada, bahkan semua orang, ya ampun semua ada vlognya gitu loh. Iya, sepakat. Ya. Karena misalnya as simple as you have to be how to be a good copywriter, Yes. itu juga susah loh Ya, sebenarnya. bagaimana kita bisa mengambil, misalnya kita butuh menggunakan konten dengan handphone itu bisa, visual. sangat bisa. Tetapi ketika kita tidak mengetahui bagaimana mengambil gambar yang baik, kita tidak mengetahui sinematografi yang baik, angle yang baik, ya mengambil gambarnya ya cuman kayak orang ngambil gambar biasa gitu. Benar sekali. Kalau misalnya bahasa umumnya sekarang yang terkenal tuh, gambarnya harus sinematik. Wah, apa sih sinematik? Sinematik Gitu. tuh Padahal itu gimana salah nih? kaprah juga kalau kita mengatakan sinematik, karena sebetulnya iya, karena sinematik itu kan berarti gambar untuk sinema. Bergerak gambar. Enggak, jadi punya sudut pandang, punya aspek rasio, angle itu memang untuk sinema, untuk film. Oke. Ya, kemudian sekarang apa-apa sinematik padahal enggak juga gitu, karena banyak aspek yang kemudian bisa kita kategorikan itu menjadi sinematik. Cuman ya karena itu sudah terlanjur salah kaprah, seperti misalnya kita mau sewa pemain elektron deh, padahal itu pemain dangdut keyboard misalnya. Tetapi which is itu sudah menjadi salah kaprah yang di masyarakat. Cuman kita juga pelan-pelan mencoba membereskan itu, artinya membawa terminologi yang ini lebih proper sih gitu. Bukan salah, hanya lebih tepat. Ya. Kurang tepat dikit. Dikit aja. Betul. Tapi tetap beda meaning aja gitu kan. Ya, takutnya ketika memang kita harus mengambil gambar sinematik, kemudian standar sinematiknya turun menjadi standar sinematik content creating yang sekedar untuk Instagram atau apa TikTok gitu. Padahal sinematiknya ini harus untuk movie nih, layar lebar dengan skala anamorfik misalnya. Terus gimana dong nanganinya? Karena nggak biasa dan nggak ngerti. Gitu. Karena anamorfik kalau kita nonton di bioskop kan dia bukan 16:9 ya. Anamorfik dia lebih lebar. Bagaimana kita harus mengakomodir shoot yang dia lebih lebar gitu. Iya. Kan nggak mungkin ke atas. Betul. Karena mata kita kanan kiri kan. Bener. Bukan begini gitu. Sehingga kenapa di bioskop dia akan semakin lebar. Nah, pasti sudut angle itulah sinematik harus sampai seperti itu sebetulnya. Iya. Cuman ya karena secara umum udah gerak, udah gini, bokeh dikit, udah gitu-gitu udah itu sinematik ya. Oke. Ya oke deh. Iya, bisa tapi bisa bukan sih, tapi mungkin tidak sesimpel itu gitu. Ya, sinematiknya untuk konten kreator Yes. ya. Jadi akhirnya saya juga tahu, jadi saya jadi tahu bahwa standar pengambilan gambar pun itu tuh berbeda-beda tergantung. Berbeda-beda, ya. Misalnya pun juga, misalnya kita mau ngambil 16:9 atau 9:16. Jadi kalau misalnya kita 16:9 kita landscape, berarti ngambilnya gimana? Kanan kirinya proporsi, rule of third-nya seperti apa? Ketika kita kemudian 9:16, bagaimana? Nah, gimana juga ketika kita sekali ngambil 9:16, tapi nanti ternyata akan masuk ke feed yang 1:1. Ya itu. Kan nggak mungkin kita harus pergi lagi kan? Makanya bagaimana ketika kita mengambil feed 9:16, kemudian dia akan menjadi 1:1 tuh gambarnya masih kelihatan. Iya. Nah, itu kan ada tekniknya. Itu ada triknya, benar. Jadi nggak bisa kemudian aku ngambil gambar Mbak Ninda sangat dekat, karena itu ketika kemudian jadi 1:1 yang kelihatan cuma hidungnya. Bener. Iya kan? Nah, hal seperti itu kan kita harus ngerti bagaimana proporsi atas bawah dan sebagainya. Wow, ternyata. Dan itu ada kuliahnya, ada materinya. Nah. Dan itu sebetulnya basic. Itu malah masuknya sangat basic videografi. Oh. Masuknya ke situ gitu. Sehingga ketika orang mengetahui videografi itu dia akan implementasi kemanapun nggak ada masalah gitu. Oke. Seperti kita podcast sekarang kita ada 3 kamera, satu kamera mengarah Mbak Ninda itu dia akan ada proporsi separuh lebih banyak di sebelah sini, dan yang mengambil saya akan lebih banyak separuh di situ, juga teknik. Jadi dia mau separuh mau
full frame atau mau seperti apa. Nah, itu kan ada teknik, dan itu teknik lama, bukan teknik baru gitu loh. itu Di televisi ya. pun juga akan seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau Pak Pandan sendiri itu berarti selain kaprodi apakah juga mengajar juga atau fokus ke kaprodi aja? Ngamen saya. Oh, ngamen. Loh, Ngamen. kok ngamen? Iya. Saya pikir Saya main Bapak tuh piano. Loh, saya pikir Bapak tuh ini dosen sinema atau dosen visual. Oh, Kok tiba-tiba enggak. ngamen? Saya ngamen saya main piano. Aneh kan? Aneh. Ya itu dunia memang aneh. Dunia memang aneh ternyata ya. Kadang how the world works seperti itu. Ya, tadi saya wawancara sama si Jeff Shenjin juga kayak gitu Iya, kayak. dia seorang basis ternyata kan. Iya, dia seorang basis kayak, hah, gimana Tapi 20 tahun dibilang audio juga. Betul. Gitu. Padahal kuliahnya manajemen, kan. Gitu. How work. Dan aku adalah komputer sebenarnya. Loh, kok bisa? Iya, aku basicnya komputer. Loh, aneh lagi kan? Loh. Nggak, tapi kalau di PFT berarti kaprodi aja atau tetap ada ngajar juga, karena di sini juga ada mata kuliah musik scoring. Ada juga. Musik ya, tapi kita sebutnya di sini musik media. Karena lagi-lagi kan kita ngomongin new media art. Betul. Jadi kita di musik media juga akan bicara tentang bumper, musik smash, musik opening, musik apapun sampai bikin soundtrack movie, scoring apapun, you name it, jingle, apapun. Jadi kita sebut di sini musik media. Oh, begitu. Ya, banyak hal gitu ya. Pokoknya ini kurang lebih bayangannya seperti itu kalau kamu masuk ke PFT ya, guys ya. Ini mungkin dan bakal asik kok. Kuliahnya itu nggak kuliah kelas gitu. Gimana tuh kuliahnya? Itu kuliahnya praktek itu tadi. Gitu. Jadi emang kita konsepnya adalah teori kita berikan hanya setengah semester. Kita full di situ. Oh iya. Ya. Enaknya itu. Ya, setengah semester berikutnya itu mereka produksi dari hasil teori-teori itu. Tuh, makanya kenapa tadi awal saya bilang bahwa saya di sini konsepnya praproduksi, produksi, pasca produksi. Untuk semua semester kita bisa berlaku seperti itu. Wow. Jadi tugas kalau misalnya mungkin di kampus lain ada yang mata kuliah integrasi gitu. Nah, kalau kita nggak perlu mata kuliah integrasi. Karena sudah pasti semesternya itu integrasi gitu. Benar. Yes. Benar sekali. Itu sangat terintegrasi. Jadi kita mencoba memaintain tenaga mahasiswa supaya mereka tidak terlalu capek, akhirnya membuat tugas hanya sekedar tugas, kita nggak mau itu. Jadi kita memaksa mereka untuk setiap tugas mereka akan menjadi portofolio mereka. Oke, efisien dan efektif. Yes, jadi ketika mereka lulus, ijazah dapat, LinkedIn-nya sudah penuh. Benar. Fiverr-nya sudah penuh gitu. Itu dengan passion masing-masing. Benar. Ya. Jadi nggak terus lulus dapat ijazah ngapain nih? Waduh, LinkedIn mau ngisi apa ya? Tugasnya nggak ada, hilang. Kan nggak lucu gitu. Mereka lulus akhirnya harus benar-benar dari tanda kutip menjadi fresh graduate. Enggak dong, kalau di PFT kita dari semester 1 aja mereka udah punya portofolio kok gitu. Keren. Jadi mereka sudah mencicil portofolio dari semester 1 gitu. Oke. Dan itu tadi juga PFT juga kerjasama sama Dudi ya Pak ya? Yes. Dunia usaha dan dunia industri. Ya. Itu tuh apa sih Pak sebenarnya Dudi? Dari kemarin saya baca di ini tuh Dudi itu apa? Dudi itu sebetulnya itu program pemerintah Kemdikbudristek Dikti ya. Jadi karena memang kita prihatin dengan kondisi gap yang panjang, luas, lebar antara pendidikan dengan industri, which is katanya nih kalau lulusan perguruan tinggi nggak bisa kerja, nggak siap kerja, nggak bisa ngapa-ngapain ya mungkin di beberapa bidang, tapi itu yang baru kami fixkan di PFT. Oh gitu. Kami tidak bisa berjanji hari ini, cuman silakan lihat 4 tahun lagi gitu. Karena ini baru angkatan pertama juga ya Pak ya. Gitu. Dan jujur kami di sini memang menggunakan formula baru gitu, karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Permendikbud yang baru, which is itu sangat membuat perguruan tinggi itu leluasa mengelola perkuliahannya. Gitu. Termasuk silabusnya dan sebagainya. Yes, di situ makanya kami mencoba dengan berbekal Permendikbud yang baru itu mencoba ayo kita gebrak yang beda deh gitu supaya kuliah tuh nggak kayak gitu. Iya. Tidak hanya sekedar klasikal, duduk nongkrong, cuman apa istilahnya Jawa itu domblong ya. Nah, iya. Keluar itu juga nggak tahu apa yang diomongin di kelas tadi, hilang gitu, ngapain gitu. Jadi itu yang mencoba kita skip lah di PFT. Oke, berarti bagaimana perkuliahan itu tetap seru tapi juga tetap efektif dan efisien dan tetap ada marwah akademisnya. Nah, itulah PFT ya. Nanti pokoknya informasi lebih lanjut bisa ke pmb.isi.ac.id. Yes, dan IG kita lebih aktif ya, di IG di PFT Isi Jogja. Di PFT. Yang ada logonya PFT seperti di situ. Jogja. Ini ya. Selain itu ya yang ini ya. Kita punya logo khusus supaya bisa menjadi brand kita. Asik banget. Jadi kalau ada IG lain selain dengan logo itu pasti palsu. Oke, jangan lupa ya pokoknya kunjungi di Instagramnya di
pft.isi Jogja Nah, atau juga YouTube-nya tadi ya ya Pak ya, PFT kalau Isi mau ketemu Jogja sama Dimas Pradipta, Pradipta ya. dan juga Mbak nggak tahu siapa, mungkin besok Iya, diajeng nanti atau nanti ajeng akan nggak tahu kita lah siapa ya. kita akan umumkan nanti di Iya, iya, semester iya. di tahun ini. Di tahun ini Ya. ya. Pokoknya jangan lupa untuk adik-adik nih yang bingung atau mungkin Yes. yang pengen pindah jurusan baru semester 3 kayak aku bosan gitu. PFT bisa menjadi bukan pelarian ya, tapi satu opsi Ya, opsi. untuk bisa menjadi self working Ya. bukan self employee. Ya, Nah, self employee ya. ya. Supaya kamu bisa menjadi mungkin freelancer, content Yes. creator or anything else gitu kan. Kamu bisa jadi voice Ya. dubber Dan juga. itu juga sebetulnya kita bisa dikit nyombong sih, karena Gimana tuh? saat ini pun kita udah punya 2 mahasiswa dari 33 ya. Which is itu Oh, hari ini ya, yang semester yang tahun ini 33 ya. kemarin. Itu 1%-nya, Heeh, 1%-nya 1%-nya. itu sudah di-hire salah satu studio film besar Wow, as a camera person. Asisten kamera person. Dan dia sedang ngerjain salah satu film yang syutingnya ada di beberapa negara, itu ada di New York dan ada yang di Indonesia, dan dia Wih. pegang di Indonesia. Itu mahasiswa semester 2 sekarang. 2 ya. Oke, luar Gitu. biasa ya. Pokoknya jangan lupa kepoin ya di Instagramnya di pft.isi Jogja Yes. atau juga di YouTube-nya nanti searching aja PFT Jogja Official. Yes. Itu nanti kenalan sama Dimas Pradipta dan juga nanti mungkin kalau daftar ke sini akan ketemu sama Pak Pandan. Oke. Ditunggu ya makanya Bapak ya. Yoi. Oke, terima kasih untuk hari Thank ini Pak you. sharing-sharingnya, mudah-mudahan bisa berguna dan juga menjadi informasi yang luar biasa Yes. untuk teman-teman, dan sehat selalu. Sama-sama. Karena ini kondisi Jogja kayaknya lagi panas Ya, dingin, panas masih, dingin. ya betul. Dan ini Gitu. dingin nih, udah tengah malam Oh iya soalnya. betul, dingin. Nanti Yoi. besok kalau udah panas lagi Pas Pak. lagi ya. Oke, terima kasih Pak Pandan. Oke.